semuanya, welcome to Joy Online Service. Selamat datang semuanya di Joy Online Service hari ini dan juga yang selalu ikutin Joy Online Service dari setiap hari Minggu. Yes, bener banget. Welcome buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, atau kota sekitarnya. Nah, sebelum mulai kita mau apa dulu nih? Yel-yel dulu yuk. Oke, yuk kita semuanya bangkit berdiri, teman-teman ikut yuk. Siap-siap ya. Oke, ready? Yang semangat ya. 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih loncat meriah ya. 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Hooray! Halo Joy, welcome to Joy Online Service. Yuk sama-sama berdiri, let's having fun together. Clap your hands together. Come on. Sama-sama tangannya ya. 2, 3. Sama-sama tangannya. Sing it together. Aku bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Everybody! Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai sama-sama tangannya. Sing it together. Aku bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena-Mu, semua karena-Mu. Here we go. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Everybody clap your hands together. Everyone shout woohoo! Once again, woohoo! Yeah. Here we go. Yeah. Oh. With your faith, sing it together. Oleh karena kemurahan-Mu, come on. Ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sama-sama tangannya. Give me shout for Jesus.
selami. Tangannya Lebar yuk, kuasanya bersama-sama yuk. bagiku. Go. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Kakinya. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Everybody jump, jump. Woo. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Let's do it together. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Kakinya. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Everybody jump, jump. Bersama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Can we shout for Jesus? Kita mau dadangan dengan kita bersama. Dia selalu dengan kita, dia selalu beserta dengan kita in every seasons of our life. Let's worship Him. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes, Lord. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sing it together. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Sing it together. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Yes, Lord. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Dia selalu beserta dengan kita. Engkau Yesus yang beserta. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan.
Sama-sama angkat dulu tangan kita bersama. Let's say thank you Jesus. Thank you for your goodness God. Come on, worship Him. Thank you Jesus. Tak pernah tinggalkanku, Kau tak pernah tinggalkan kami. Yang turut bekerja di dalam segala Perkara hidupmu, Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan Serupa dengan Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan Serupa denganmu. Sama-sama tepuk tangan yang beri apa Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, thank you. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Berkaryalah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Joy yang siap, sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum kita praise and worship dan dengerin firman Tuhan, kita mau main game dulu yuk. Seru-seruan yuk semuanya. Yang ikut game, main game. Nah, jadi gamenya kali ini kita mau cepet-cepetan siapa duluan yang mecahin balon warna pink. Ini balonnya ada warna biru dan warna pink. Nanti kalau yang lebih banyak mecahin berarti dia yang menang. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sembarang pecahin pakai apa? Wah! Siapa yang 2? Aku 3. Sudah, yeay! Berarti pemenangnya adalah Uncle Ganda karena dia sudah mecahin 2 bola warna pink. Yang lainnya kalah ya, cuma 1, malah ini enggak. Oke. Hai, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bertemu di Joy Kid Online Service. Dan di tahun 2021 ini kita memasuki sebuah tema besar kita, yaitu Adventure with God to be Awesome Kid. Ada yang ingat? Atau ada yang masih lupa? Atau mau kita ulangi lagi? Yuk, kita ulangi sekali lagi. Adventure with God to be Awesome Kid. Lebih keras lagi dong, sekali lagi. Adventure with God to be Awesome Kid. Oke. Dan sepanjang tahun ini kita akan mendengarkan cerita-cerita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berbeda dengan tahun kemarin. Di tahun ini kita akan mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita akan bersama-sama melihat seluruh isi Alkitab ini, kita akan beradventure bersama-sama, kita akan berpetualang, dan kita akan bersama-sama menjadi awesome kid. Ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pokoknya hebat sekali ya. Dan jangan sampai terlewat dengan setiap serial-serial yang terbaru dari Joy Kid Online. Nah, di bulan Januari kemarin kita sudah memulai dengan yang namanya The Beginning atau penciptaan. Terus kita sudah mendengar juga cerita tentang Adam dan Hawa. Kita juga mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Dan yang di bulan terakhir, bulan Januari, kita mendengarkan Nuh dan bahteranya yang besar. Dan memasuki bulan Februari kemarin, kita juga sudah mendengarkan cerita tentang The Tower. Ya, di mana yang menceritakan tentang umat Tuhan yang membangun menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Dan itu juga mengingatkan kita untuk tidak sombong. Sehingga kita bisa mempelajari untuk be humble and keep learning. Be humble and always keep learning. Oke? Dan cerita kita di hari ini adalah tentang janji atau the promise. Nah, ayo, siapa yang pernah berjanji? Atau siapa di sini yang pernah menerima janji? Kira-kira siapa yang berjanji ya dalam cerita kali ini? Atau
siapa yang menerima janji kali ini ya? Ayo kita dengarkan sama-sama. Diceritakan di daerah Ur Kasdim ada sebuah keluarga yang dimana keluarga ini mempunyai seorang ayah bernama Terah dan mempunyai 3 orang anak laki-laki. Pertama namanya Abram, Nahor, dan Haran. Nah, ketiga orang anak laki-laki ini sudah mempunyai keluarganya sendiri-sendiri. Abram mempunyai istri bernama Sarai. Haran memiliki anak bernama Lot. Dan Nahor mempunyai istri bernama Milka. Abram dan Sarai tidak memiliki anak. Tetapi pada saat itu Abram dikenal Tuhan sebagai orang yang suka berdoa. Dan Tuhan berkata kepada Abram untuk pergi meninggalkan negerinya. Dan Tuhan akan memberikan sebuah tempat di mana keturunannya akan menjadi banyak. Padahal saat itu Abram belum memiliki seorang anak. Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat dan oleh karena semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Abram disuruh Tuhan pergi meninggalkan tempat kelahirannya ke tempat yang akan ditunjuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengatakan kemana Abram harus pergi. Misalnya kita disuruh mama kita, misalnya Novi coba tolong kamu pergi ke toko A. Nah, sudah ada tujuannya. Tapi kalau dibilang ayo kamu pergi ke sana, cuman ke sana, kemana ke sana? Nah, Abram juga dibilang kamu harus keluar dari tempatmu sekarang, dari negeri di mana kamu berada ke negeri yang akan aku tunjuk, seperti itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, Abram percaya. Dan Tuhan memperhitungkan rasa percaya Abram ini menjadi satu kebenaran. Saat Abram keluar dari tanah tempat dia lahir, kampung halaman yang bernama Ur Kasdim, Abram membawa Sarai istrinya, juga dia membawa ayahnya, Bapak Terah, dan keponakannya yang bernama Lot. Mereka menuju ke tanah yang bernama Haran. Dan di tanah Haran itu Bapak Terah, ayah Bapak Abram, meninggal. Setelah Bapak Terah meninggal di kota Haran, maka Abram bersama keluarganya kembali berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka menuju ke Sikem. Ya, pada saat itu Abram berumur 75 tahun. 75 tahun, bukan usia yang muda. Dan saat itu juga Abram dan Sarai masih belum mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak. Nah, saat itu Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Keturunanmu adalah anak kandung Abram sendiri. Sedangkan Abram waktu itu umur berapa tadi? 5. Nah, lalu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan dan kemudian dia pindah ke situ menuju ke pegunungan di sebelah timur Betel. Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan kemudian berangkat lagi ke tanah Negeb. Abraham melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan dan dia sangat percaya akan setiap janji-janji Tuhan, akan berkat-berkat atas keturunannya. Abram tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi Abram percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupannya. Tuhan berkata kepada Abram, "Jangan takut, akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar." Dan ketika Abraham berkata dia masih belum mempunyai anak, tetapi Tuhan meyakinkan bahwa keturunannya yang akan mewarisi bumi, keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang pernah menghitung bintang di langit? 1, 2, 3, tapi kan begitu banyak ya, sehingga susah untuk menghitung bintang di langit. Nah, seperti itulah janji Tuhan kepada Abram saat itu. Dan Abram percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan berkata kepada Abram akan memberikan negeri ini, negeri di mana dia berada saat itu ya. Dan Tuhan memberikan perintah lagi kepada Abram. Karena saat itu Abraham bertanya, "Dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki
janjimu itu, seperti itu. Dan Tuhan memberi perintah sekali lagi kepada Abraham untuk mengambil seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Dan semuanya itu tadi yang domba, lembu, kambing itu dipotong jadi 2, tetapi yang burung tekukur tidak. Ketika matahari mulai terbenam, tidurlah Abraham dengan nyenyak karena waktu sudah malam. Dan Tuhan berkata kembali kepada Abraham, keturunannya akan menjadi budak di suatu negeri yang bukan milik mereka. Keturunannya akan menjadi budak dan dianiaya selama 400 tahun. Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka, dan mereka akan keturunannya akan keluar dari tempat perbudakan dengan membawa harta benda yang sangat banyak. Dan Abraham akan dikubur dengan damai ketika rambutnya sudah memutih. Dan keturunan Abraham yang keempat akan kembali ke Kanaan, tempat di mana Tuhan menjanjikan tanah itu, karena kejahatan orang Amori belum selesai. Dan setelah Abraham terbangun, Abraham melihat perapian sudah berasap di antara potongan-potongan daging tadi. Dan itu menandakan bahwa Tuhan menerima persembahannya dan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, sekarang kita mau kembali ke pertanyaan awal. Nah, tadi itu siapa yang membuat janji? Siapa yang membuat janji pertama kali? Kepada siapa Tuhan berjanji? Awalnya yang berjanji adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham. Ya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Ada yang masih ingat? Ya, Tuhan menjanjikan kepada Abraham bangsa yang besar atas keturunannya. Tuhan akan memberkati Abraham dan menjadikan namanya terkenal. Dan Tuhan akan menjadikan Abraham berkat bagi semua orang. Tuhan memberikan janji yang sangat hebat kepada Abraham. Dan kerennya lagi, janji itu Tuhan tepati tanpa terkecuali. Itulah hebatnya Tuhan kita. God always keep His promise. Berbeda dengan kita manusia, kita seringkali tidak menepati janji kepada orang lain. Paling gampang adalah tepat waktu, ya, tepat waktu. Siapa di sini yang sering terlambat atau suka molor? Waktu sekolah online, sekarang lagi zamannya sekolah online. Sekolahnya jam 7 sudah online, tapi jam 7 baru bangun. Nah, 7:30 baru sekolah online. Atau yang sekarang sedang kursusnya online juga. Janjiannya jam 5, tapi jam 5 juga baru bangun tidur. Jadi mulainya jam 6. Nah, seperti itu. Kita manusia sering ya seperti itu ya, tidak menepati janji. Kita sering ingkar janji, ya. Seperti ini. Miss di sini menyediakan kertas. Nah, kelihatan? Oke. Nah, ini adalah kertas tulisannya janji saya. Dan ini ibarat janjinya Tuhan. Ini kertasnya cuma 1-2 lembar ya, ini 1-2. Nah, tapi kalau yang di dalam sini berapa lembar? Ada yang tahu? Ini 1 rem. 1 rem itu isinya 500 lembar. Ya, 500 lembar. Nah, ini ada 2 rem, berarti ada 1000 lembar, betul. Ini kita ibaratkan janjinya Tuhan, dan ini janji kita manusia. Kita manusia itu sering ingkar janji ya. Contohnya seperti apa kalau kita sering ingkar janji? Ingkar janji manusia itu sangat mudah. Seperti ini. Nah, gampang sekali ya kita ingkar janji. Ya, nanti Maya tak bantuin bersih-bersih rumah. Ups. Nah, iya Ma, nanti aku belajar. Ya, kita sering ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Missnya sempat googling di Google. Mau tahu berapa janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini? Ada 7.400 janji Tuhan atas kita manusia. Dan semuanya tergenapi. Bayangkan kalau
di sini ada 7.400 ya, janji Tuhan. Ini 1.000 lembar. Kalau ada 7.400 lembar, kira-kira gampang nggak untuk bisa merobeknya seperti itu? Pasti susah ya. Ini aja 500 ini mau ngerobeknya susah. Nah, seperti itu ya. Jadi gambaran tentang janji Tuhan secara sederhana sudah kita lihat, dan kita mau belajar terus tentang God always keep his promise. Coba kita sama-sama katakan super kebenaran kita hari ini. God always keep his promise. Sekali lagi, God always keep his promise. Oke. Nah, kita kan sudah dengerin firman Tuhan hari ini. Jadi Miss-nya ulangin lagi ya, super kebenaran hari ini adalah God always keep his promise. Sekali lagi ya, God always keep his promise. Nah, jadi ayat penuntun minggu ini diambil dari Kejadian 11 ayat 26 sampai 32, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, dan Kejadian 15 or Genesis 11 verse 26 until 32, Genesis 12 verse 1 until 9, and Genesis 15. Nah, sebelum mengakhiri semuanya, kita doa dulu yuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini kami boleh Joy Online Service lagi. Terima kasih kalau kami sudah diingatkan bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu. God always keep his promise. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami lagi minggu depan untuk bersama-sama menonton Joy Online Service. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa ya, minggu depan nonton lagi. Jangan lupa juga like and comment YouTube-nya Joy Online Service. See you next week.